Jumpa lagi dengan saya, Bayu Ardi, dalam video ke-14. Saya gunakan untuk mata kuliah kartografi dasar. Mungkin hari ini kita akan membahas mengenai meta tematik yang mungkin kita akan baca bersama-sama mengenai apa definisinya atau apa eh, arti dari meta tematik ini. Oke, berikutnya langsung saja kita pada slide berikutnya, yaitu mengenai pengertian dari peta tematik. Oke, di sini kita baca bersama-sama bahwa peta tematik ini adalah peta yang sangat menekankan pada informasi kualitatif ataupun kuantitatif dari suatu tempat tertentu, dan dalam tema-tema tertentu mengenai suatu wilayah atau suatu tempat atau suatu ruang permukaan. Oke, dan segala macam unsur yang terdapat dalam peta tematik ini sangat berkaitan sekali dengan detail dari topografi, apa namanya, kondisi detail topografi yang sangat-sangat penting sebagai informasi-informasi dasar dari lokasi atau suatu tempat atau suatu wilayah yang kita petakan. Di sini memang peta tematik ini khusus dirancang untuk disajikan dan digunakan untuk menunjukkan beberapa tema tertentu yang terhubung dengan area geografis tertentu. Tema-tema itu ya, ada banyak hal. Nanti bisa kita lihat tema-tema tertentu itu seperti apa. Nanti kita bisa memperhatikan lebih detail. Dan peta ini juga dapat menggambarkan baik itu kondisi fisik dari morfologi yang ada di suatu wilayah tertentu. Bisa jadi menggambarkan kondisi sosial, batas-batas politik atau kondisi politik, atau bahkan juga budaya, fenomena-fenomena budaya yang ada di dalam suatu lokasi tersebut. Selain itu, bagaimana kondisi ekonomi, secara sosiologis, secara pertanian atau agriculture, dan apa namanya, aspek-aspek lain yang mungkin menunjukkan berbagai macam informasi keuangan, berbagai macam informasi geografi mengenai wilayah tersebut. Dan peta tematik ini berfokus pada subjek daerah tertentu dalam arti tema tertentu, dan sementara untuk topografi ini untuk semua fenomena alam yang disajikan secara bersama. Jadi di sini ada beberapa penyajian tertentu, dan tentu saja penyajiannya itu tidak semuanya disajikan, tapi eh, tema-tema ini tergantung pada nantinya penggunaan peta tersebut akan digunakan untuk apa. Oke, nah di sini manfaatnya adalah secara spesifiknya atau secara khususnya itu adalah mengkomunikasikan konsep ataupun data yang bisa, apa namanya, data yang ada pada suatu wilayah, data-data geografis, data-data ya apapun yang menunjukkan suatu wilayah tertentu. Oke, dan ini biasanya digunakan juga untuk dasar-dasar perencanaan, termasuk juga di sini seandainya itu dalam pertanahan mungkin, atau dalam peta-peta agraria, ini akan dapat juga digunakan untuk menunjukkan batas-batas kadastral atau batas-batas kepemilikan. Jadi petanya ini tentu saja peta yang sangat besar, dan juga seandainya itu juga digunakan untuk perencanaan, misalnya peta tersebut menggambarkan suatu zona tertentu, atau misalnya menggambarkan suatu zona atau wilayah yang memang akan direncanakan sebagai peruntukan wilayah itu untuk apa? Misalnya untuk pelabuhan, untuk ibu kota juga misalnya, atau untuk daerah perbelanjaan, daerah perkantoran yang nanti di sana kaitannya dengan tata guna lahan. Lalu kemudian
beberapa peta lain juga dapat menyajikan mengenai kepadatan penduduk, misalnya distribusi penduduk di wilayah tersebut, misalnya apakah itu berdasarkan administrasi atau berdasarkan region-region tertentu atau berdasarkan wilayah-wilayah tertentu. Misalnya kita memetakan itu bukan berdasarkan administratif, mungkin kita akan memetakannya berdasarkan ketinggian tempat atau misalnya daerah perbukitan, daerah dataran, lalu kemudian daerah pantai dan lain sebagainya. Nah, mungkin Anda juga pernah ditunjukkan di mata kuliah lain yang misalnya mungkin eh, geomorfologi ataupun geologi. Mungkin Anda juga pernah ketika Anda dikenalkan dengan apa itu peta kontur dan lain sebagainya di mata kuliah lain. Karena saya tahu Anda sempat menceritakan itu di kelas kemarin kan. Dan juga ini yang berkaitan dengan tadi yang ada yang saya sebutkan tadi adalah peta kemiringan lahan yang menunjukkan apakah lahan di sana itu landai ataupun curam. Kemudian kalaupun ini yang lainnya lagi Anda akan bisa melihat bagaimana peta curah hujan misalnya. Nah, ini digunakan di biasanya Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG dalam menyajikan informasi-informasi khusus mengenai cuaca. Dan di sana juga mungkin akan terdapat data mengenai arah angin, curah hujan, misalnya peta itu menggambarkan laut, tinggi gelombang dan besar gelombang pada wilayah-wilayah pantai tertentu misal. Kemudian juga ketika kita juga bisa menggunakan peta tematik yang mungkin bertema mengenai pertanian, produktivitas pertanian. Nah, kita bisa menggambarkan dalam peta tersebut data yang menyajikan hasil-hasil produk pertanian yang ada di sana. Mungkin pasti apa namanya memvariasi produk pertanian tertentu, misalnya di wilayah tertentu, kita tandai atau menunjukkan informasi mengenai di mana letak terbanyak tanaman jagung, lalu kemudian di mana tanaman padi, di mana juga tanaman-tanaman palawija, dan itu juga saja akan banyak sekali menyajikan data yang apa namanya yang bermanfaat bagi untuk mengkomunikasikan, menunjukkan atau merencanakan misalnya suatu wilayah dalam kaitannya dengan pertanian ini. Dan ini masih akan banyak lagi dan mungkin nanti seiring dengan perkuliahan kita nanti yang tatap muka nanti kita akan bisa menjadi bahasan satu dan mungkin kita akan dapat membahas lebih banyak dari sekedar ini ketika nanti Anda mungkin akan banyak mengajukan pertanyaan itu akan menurut saya akan lebih mendukung perkuliahan karena saya akan mencoba apapun yang Anda tanyakan saya berusaha menjawab ya sejauh pengetahuan saya sejauh eh, kita bisa menganalisis atau menjawab secara bersama-sama pada seperti itu. Oke, saya lanjutkan berikutnya tentang ya tadi mungkin sedikit banyak telah saya singgung di slide sebelumnya. Kita bisa melihat apa saja sih informasi yang disajikan, informasi yang bisa ditunjukkan dalam peta tematik ini. Nah, pastinya yang namanya peta ini adalah informasi gambar dan di sini akan mencantumkan banyak sekali simbol-simbol dengan tema-tema tertentu. Misalnya apakah fasilitas umum, ataukah penggunaan lahan, apakah pembagian wilayah pemukiman ataupun pertanian, macam-macam tergantung tema-tema tertentu ataupun kalau kita mau menganalisis dari beberapa tema misalnya mungkin tema-tema tertentu itu kita wujudkan atau kita munculkan dalam peta tersebut ketika misalnya antara kemiringan lalu dengan apa namanya dengan wilayah-wilayah pertanian dengan jenis-jenis pertanian karena pertanian juga berkaitan sekali dengan kemiringan lahan dengan drainase lalu kemudian dengan untuk merancang saluran-saluran irigasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian di sini peta tematik juga membantu secara umum untuk ya tadi perencanaan wilayah, baik itu secara perencanaan dalam daerah tertentu, secara administratif, manajemen apapun itu, manajemen baik itu penggunaan uang, manajemen harus lalu lintas misalnya ketika itu kita akan membahas mengenai fasilitas umum,
lalu kemudian distribusi yang kaitannya dengan pendidikan, persebaran sekolah, distribusi sekolah, lalu kemudian yang pastinya ini pasti dibutuhkan sekali dengan perancangan militer, strategis, wilayah-wilayah geologi yang bersinggungan dengan permasalahan-permasalahan geopolitik dan lain sebagainya. Dan ini paling sering dan mulai banyak muncul. Anda bisa banyak sekali menemukan di website yaitu peta mengenai potensi bencana dan lain sebagainya. Potensi bencana di sini misalnya kalau kita menggunakan peta tematik dengan tema kemiringan lahan, curam tidaknya lahan itu mungkin akan dapat ya bukan menanggulangi tapi bisa memperhitungkan kira-kira daerah mana yang penuh apa namanya yang bisa terancam kemungkinan bisa terancam bencana tanah longsor lalu kemudian kemiringannya juga akan apakah akan tererosi akan ya akan terjadi banyak hal yang menimbulkan bencana lalu kemudian wilayah curam sementara di sana banyak sekali dataran-dataran apa namanya titik-titik dataran yang rendah saja itu akan membawa air ke arah eh, di lokasi yang paling rendah dari sekitarnya karena di sana adalah tempat air berkumpul. Lalu juga bagaimana kita bisa memperhitungkan ke arah mana sungainya, bagaimana aliran sungai, dan ketika sungai tersebut meluap, ke arah mana air-air tersebut akan mengalir. Dan ini dapat digunakan untuk istilahnya memetakan potensi-potensi bencana yang bakalan ada, yang kemungkinan bisa terjadi. Seperti beberapa hari ini, mungkin kalau kalian yang sudah pulang kampung dan liburan, mungkin kalian tidak mengalami, tapi 2-3 hari terakhir ini Pontianak air banyak meluap dan banyak yang mulai masuk ke rumah dan itu konon kabarnya beberapa orang yang memang sudah tinggal di Pontianak sejak lama ini merupakan luapan air hujan yang cukup tinggi karena mungkin cuacanya juga hujannya sangat deras lalu kemudian mungkin air pasangnya dan aliran air yang di sungai sudah tidak meluap lagi bahkan pada kanal-kanal pengendali itu juga sudah meluap. Jadi itu sedikit mengenai informasi dalam peta tematik. Kemudian dalam perkembangan penyusunan peta tematik ini juga berkembang seiring dengan kebutuhan dari ilmu pengetahuan itu sendiri, kebutuhan dari apa namanya munculnya berbagai macam permasalahan yang berkaitan dengan geosfer, berkaitan dengan wilayah-wilayah tertentu, baik itu di bidang umum, ya mungkin pertanahan, lalu kemudian ilmu-ilmu geografi secara umum, geografi yang mungkin mengkaji wilayah-wilayah perkotaan, dan juga pengetahuan-pengetahuan praktis yang hari ini semakin kompleks karena semakin banyak permasalahan-permasalahan yang mengembangkan banyak sekali apa namanya ilmu praktis untuk istilahnya untuk menjawab berbagai macam permasalahan dari aspek-aspek kehidupan kali ini. Oke, berikutnya itu tadi beberapa informasinya dan sekarang kita akan melihat dari manakah pemetaan tematik itu dapat dilakukan atau penyusunan peta tematik ini dalam arti sumber-sumber yang digunakan itu dari sumber apa sih? Ya, oke. Yang pertama memang yang digunakan dalam penggunaan peta tematik ini peta dasarnya adalah ya biasanya bukan biasanya ya peta topografi yang cukup ya peta topografi kemarin apa namanya dalam video-video sebelumnya sudah sempat kita bahas dan dari sini juga ada beberapa data yang tematis, data yang khusus sesuai dengan tema. Misalnya tadi kemiringan lereng, apa namanya kemiringan lereng, kemiringan dataran dan lain sebagainya itu mungkin itu tetap diambil tergantung tujuan akhirnya nanti seperti apa gitu. Dan data topografi ini diambil pada apa namanya mengambil dari peta topografi ini beberapa unsur saja satu atau dua unsur saja seperti misalnya yang sering dianggap penting informasi itu adalah batas politis atau batas relatif, batas daerah, sungai-sungai atau mungkin batas-batas regional secara diambil menurut daerah aliran sungai atau das.
Dan pemilihan ini juga digunakan pemilihan unsur-unsur ini kita juga harus memperhatikan skalanya. Kalau jangan sampai ketika skalanya mungkin terlalu besar atau terlalu kecil, itu akan menghilangkan atau mempersulit kita untuk menyajikan informasi dalam peta tersebut. Jadi mungkin seperti yang lalu, apakah kita perlu melakukan generalisasi, penyederhanaan dan lain sebagainya untuk menekankan pada tema-tema yang memang akan digunakan, yang tema-tema yang memang akan diutamakan dalam penyajian peta tersebut. Juga misalnya untuk memperhatikan background atau latar belakang penempatan, juga orientasi-orientasi geografisnya itu juga dibutuhkan atau diambil dari latopografi. Di sini kita bisa juga menambahkan data yang dimuat dalam peta tematik itu, penambahan dengan tidak hanya data sekunder, namun juga data primer. Data primer dalam arti data yang langsung kita ambil memang data tersebut kita ambil dalam rangka menyusun atau mengumpulkan data yang akan dituangkan atau digambarkan pada peta tematik tersebut. Ya, seperti misalnya akan survei lapangan, dan ya tadi data sekunder pun juga bisa digunakan, seperti misalnya ketika mau berbicara tentang pendudukan, berbicara tentang iklim, curah hujan dan lain sebagainya pun kita pasti akan memiliki kecenderungan akan menggunakan data sekunder. Karena seperti misalnya data curah hujan, kita memang bisa mendapatkan data dari BMKG mengenai curah hujan. Berapa bulan terakhir ini, bahkan berapa tahun terakhir ini, apakah bulanan atau harian, itu juga tersedia di Badan Meteorologi dan Geofisika. Dan juga departemen-departemen lain atau kantor-kantor lain yang menyediakan beberapa data yang memang dibutuhkan. Oke, kita lanjutkan pada slide berikutnya. Ya, kita memang apa sih penggunaan peta tematik digunakan ke apa? Seperti tadi, paling tidak peta tematik itu memberikan informasi yang khusus atau informasi spesifik tentang suatu wilayah atau lokasi tertentu. Dan biasanya di sini digunakan menjadi diperbesar. Peta itu menggunakan skala yang besar, berarti wilayahnya tidak cukup sempit, tidak luas, namun data yang dituangkan secara mendetailnya itu muncul lebih banyak atau lebih jelas. Dan di sisi lain, informasi umum mengenai pola-pola geospasialnya. Jadi pola yang ada di sana dalam arti memberikan informasi-informasi geografis dan juga keruangannya, itu yang paling yang dibutuhkan dalam tematik tersebut. Kemudian digunakan untuk membandingkan pola pada dua peta atau lebih. Di sini terdapat berbagai macam perbandingan dari arti misalnya peta dua kabupaten, lalu kemudian ada dengan tema yang sama, lalu kemudian apakah pola-pola tertentu misalnya memiliki pola yang sama, misalnya apakah itu pola munculnya potensi-potensi bencana, potensi-potensi cuaca ekstrim, potensi-potensi penggunaan lahan, atau bahkan potensi perkembangannya pun dapat dibandingkan di sini, dapat digunakan untuk membandingkan hal itu. Oke, di sini kalau misalnya dalam perencanaan misalnya, ketika ada suatu wilayah yang memiliki ciri yang hampir sama dengan wilayah lain yang memang sudah terencana dan cukup bagus perencanaannya, maka itu dibandingkan dalam rangka mungkin suatu kota yang baru tumbuh tersebut mengambil model pola-pola penggunaan lahan yang ada di kota yang memang sudah dianggap baik, istilahnya sebagai sebuah percontohan. Kalau istilah kerennya memang bukan percontohan, tapi sebuah project pilot seperti itu. Oke, ini salah satu di antara sekian banyak ya. Ini beberapa hal yang memang bisa saya bayangkan dari slide ini. Nanti mungkin kita bisa sambil baca informasi-informasi yang lain, atau mungkin dari informasi-informasi dari dosen Anda yang lain juga saya persilahkan. Oke, berikut
Nya ini merupakan sebuah contoh peta tematik. Oke, ini apa ya? Ini peta Kabupaten Landa di sini, peta tematik yang ada di Kabupaten Landa. Di sini jelas kita bisa melihat, coba saya ini bisa diperbesar. Oke, nanti mungkin kita akan memperbesar pada saat pertemuan tatap muka saja. Saya juga lupa ini peta peta administratif, dan dari warna-warna tersebut tuh, sulit untuk terbaca. Di sini tidak ada apa namanya, tidak bisa langsung saya zoom dan lain sebagainya atau saya besarkan. Nah, nanti kita bahas pada saat kita bertemu tatap muka. Oke, di sini bisa tampak skalanya, di sini bisa tampak seandainya Anda nanti kita bisa melihat dengan jelas. Ada keterangan-keterangan lebih peta di sini mengenai data geografis yang bisa di, di, ditunjukkan di sini. Nampaknya kita bisa melihat selain batas administratif dengan warna-warna yang apa namanya, yang menunjukkan ini kan, eh, yang digeneralisasi dengan warna-warna tertentu ini menunjukkan sesuatu. Bentar, ini peta. Oke, nanti kita lihat atau kita eh, jelaskan pada saat pertemuan tatap muka. Kalau kemudian tidak bisa peta dan peta-peta apa namanya, informasi penggunaan peta. Nah, di sini juga bertema, tidak semuanya disajikan di sini. Di sini hanya menyajikan nama kecamatannya, kalau tidak salah ini nama-nama kecamatannya, lalu simbol warna yang menunjukkan informasi tertentu, menunjukkan kalau merah itu apa, kalau biru itu apa, pink seperti apa. Ini akan tampak, dan juga di sini informasi yang jelas yang diambil dari peta dasar tersebut adalah peta apa namanya, letak-letak sungai di sini ditunjukkan yang berwarna biru-biru ini. Saya kurang tahu ini biru ini karena kalau jalan nampaknya tidak mungkin, tapi yang biru ini adalah sungai. Oke, mungkin untuk membahas peta tematik ini saya persingkat sampai ini saja. Ini memang peta administratif yang saya tunjukkan batas-batas administratif per kecamatan dalam wilayah administratif Kabupaten Landa ini ditunjukkan dalam peta tersebut. Oke, berikutnya saya cukupkan sekian dulu. Mungkin ini pendek, tapi ini nanti akan dijelaskan pada saat perhitungan nanti kita berada pada pertemuan ke 14. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya kalau Bayu Ardi. Sampai jumpa pada video-video berikutnya yang nanti saya rencanakan akan sampai dengan 16 video atau 2 video lagi. Sebelum liburan sudah jadi ketika nanti masuk di awal tahun baru nanti, kita sudah akan hanya tinggal mendiskusikannya saja atau membahas lebih dalam dan menunjukkan contoh-contoh yang lebih detail sebelum kita berikutnya di pertengahan bulan Januari tahun depan kita akan atau Anda akan uh, menghadapi ujian akhir semester yang pertama kali, berhubung Anda masih semester 1. Dan uh, pada kawan-kawan yang merayakan, saya ucapkan besok, ini saya bikin tanggal 24, saya ucapkan merayakan apa namanya, selamat merayakan hari Natal, dan semoga menjadi Natal yang paling berkah untuk kalian, dan juga untuk yang lain atau untuk semuanya saya ucapkan selamat menyambut perayaan tahun baru 2023 nanti. Oke, terima kasih. Saya kalau Bayardi, pamit dulu. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang berikutnya. Salam.